Hai semua dimanapun kalian berada, kenalkan saya Hari dan selamat datang di channel MX Movie. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah film yang diangkat dari sebuah novel karya Ransom Riggs yang berjudul Miss Peregrine. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan mengisahkan sebuah panti asuhan yang dihuni anak-anak berkemampuan khusus. Seperti apa keseruannya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Made me feel even worse. Film diawali dengan seorang remaja yang bernama Jack. Jack adalah seorang remaja yang pendiam dan sering dibully oleh teman-temannya. Suatu hari, Jack disuruh menjaga kakeknya yang bernama Abe. Setelah pulang kerja, rekan Jack mengantarnya ke tempat si kakeknya itu. Di tengah perjalanan, Jack sempat menelpon kakeknya. Akan tetapi, kakeknya malah bertanya, di mana senjatanya disimpan. Dad took it. All right, for Singkat safety. cerita, setelah menutup telepon, Jack berkata kepada rekannya, jika kakeknya mengidap demensia, atau lebih singkatnya pikun. Perjalanan pun berlanjut, hingga saat akan tiba di rumah kakeknya itu, mereka melihat seorang pria aneh yang sedang berdiri di tengah jalan. Akhirnya mereka sampai di rumah si kakek. Rumah itu terlihat kosong dan berantakan. Jack berusaha mencari kakeknya hingga ke halaman belakang rumah. Di sini Jack mulai merasakan ada hal yang aneh, karena pagar rumah dan pepohonan di sana rusak. Dan juga ditemukan sebuah senter milik kakeknya yang terdapat bercak darah. Tak lama kemudian, Jack berhasil menemukan kakeknya yang tergeletak dengan mata yang sudah hilang. Tapi ternyata si kakek udah sekarat dan berpesan kepada Jack, jika Jack harus berjanji, dia akan pergi ke pulau yang diceritakan si kakek. Dan akhirnya Jack berjanji kepada kakeknya itu. Kemudian si kakek tewas. Grandpa told me. Setelah rekannya menghampiri Jack, secara tidak sengaja Jack melihat sebuah makhluk raksasa datang. Tapi anehnya, rekan Jack tidak melihatnya. Karena merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, Jack memutuskan untuk pergi ke psikiater. Psikiater itu berkata, mungkin yang dilihat Jack hanyalah halusinasi. Karena Jack baru saja kehilangan kakeknya. Jack juga bercerita, jika sejak kecil, Jack sangat dekat dengan kakeknya. Dan kakeknya juga selalu bercerita, jika dia pernah pergi ke sebuah panti asuhan yang terletak di sebuah pulau. Panti asuhan ini dihuni oleh anak-anak berkemampuan spesial dan memiliki pengasuh yang bisa berubah menjadi seekor burung. Karena Jack suka dengan cerita kakeknya itu, dia menceritakannya di sekolah. Akan tetapi, semua teman-temannya malah mengejeknya. Karena itu, Jack akhirnya meragukan cerita kakeknya dan berpikir itu hanyalah sebuah dongeng. Kemudian adegan berlanjut. Jack sangat sedih dengan kepergian kakeknya. Tiba-tiba di hari ulang tahunnya, Jack mendapatkan sebuah kado dari kakeknya. From your grandpa. Setelah dibuka, ada sebuah buku dan di dalamnya juga berisi sebuah foto pulau yang diceritakan oleh kakeknya itu. Akhirnya Jack memutuskan untuk pergi ke pulau itu dengan ayahnya. Di tengah perjalanan, Jack melihat seekor burung yang persis diceritakan oleh kakeknya itu. Jack langsung berteriak dan berkata, jika dia adalah cucu kakeknya yang bernama Abe. Sesampainya di pulau itu, Jack langsung mencari tahu keberadaan sebuah rumah yang diceritakan oleh kakeknya itu. Tapi ternyata rumah itu sudah hancur. Tapi menurut cerita orang yang di sana, dahulu rumah itu dibom saat perang. Dan semua anak yang ada di situ tidak satupun yang selamat. Hingga keesokan harinya, Jack kembali ke rumah itu. Karena penasaran, Jack pun masuk ke rumah itu dan berkeliling di dalamnya. Tiba-tiba dia melihat seorang wanita. Karena takut, Jack kemudian berlari hingga akhirnya terjatuh dan pingsan. Ketika sadar, di depannya sudah berdiri anak-anak seperti yang diceritakan si kakek. Bahkan Jack mengenal nama mereka semua. Kemudian Jack diajak ke tempat mereka untuk bertemu Miss Peregrine. Ternyata seekor burung yang terlihat di kapal tadi, ternyata benar jika itu adalah Miss Peregrine. Oleh karena itu, Miss Peregrine tahu jika Jack akan datang dan menyuruh anak-anak itu untuk menyebutnya. Setelah itu, mereka berjalan di sebuah terowongan. Akan tetapi, Jack masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kemudian dia langsung saja berlari untuk kembali ke hotelnya. Akan tetapi saat dia tiba, hotelnya berubah menjadi sebuah bar. Hingga anak-anak tadi kembali menjemputnya. Jack menyadari jika dia sudah berada di tahun 1943, di mana hotel itu belum dibangun. Tibalah Jack di rumah di mana anak-anak itu tinggal. Dan rumah itu masih utuh pada tahun itu. Akhirnya Jack bertemu Miss Peregrine dan ternyata dia memiliki kemampuan mengendalikan ruang waktu
sehingga mereka semua hidup di satu ruang yang sama pada tahun 1943. Oleh karena itu, anak-anak itu tidak menua dan hidup abadi. Di sana, Jack melihat beberapa kemampuan anak-anak itu, dan semuanya sesuai dengan apa yang diceritakan oleh kakeknya. Setelah itu, adegan berlanjut di sebuah makan malam. Di sini kita diperlihatkan sebuah kemampuan spesial, yaitu makan cepat, guys. Kemudian seorang anak di situ tidak begitu menyukai Jack. Hal itu disebabkan karena kakeknya dulu berpacaran dengan Emma. Akan tetapi kakeknya malah pergi meninggalkan Emma untuk kembali ke kehidupan normal si kakek. Setelah itu adegan berlanjut ke sebuah ruangan. Seorang anak memiliki kemampuan spesial untuk meramal masa depan. Bahkan bisa memproyeksinya. Diperlihatkan di mimpinya jika ada manusia spesial yang diculik. Kemudian setelah itu mereka berkumpul di depan rumah untuk menyaksikan Miss Peregrine yang sedang memutar waktu kembali ke awal hari itu. Dan akhirnya Jack harus kembali ke ayahnya. Saat di terowongan, Jack sempat berfoto dengan Emma, karena Emma baru pertama kali melihat handphone selama hidupnya. Jack akhirnya kembali di waktu tahun 2016, dan langsung bertemu ayahnya yang sedang mencarinya seharian. Akan tetapi saat perjalanan pulang, mereka bertemu dengan seorang peternak yang sedang kesal, karena semua ternaknya mati. Singkat cerita, mereka kembali ke hotel. Dan sejak saat itu, Jack tidak diizinkan pergi lagi oleh ayahnya, karena seharian Jack menghilang entah kemana, dan juga membohongi ayahnya. Rasa penasaran Jack membuat Jack akhirnya kabur secara diam-diam untuk kembali ke tahun 1943 dan bertemu Miss Peregrine untuk menanyakan sesuatu. Akan tetapi Miss Peregrine tidak memberikan informasi apapun. Dan akhirnya Emma mengajak Jack ke tempat rahasianya yang terletak di dasar laut. Ternyata kemampuan spesial Emma adalah mengatur udara yang membuatnya bisa bertahan di dalam air. Di situ Emma menunjukkan foto-foto peninggalan kakeknya yang berisi orang-orang berkemampuan spesial yang jahat. Dan ada salah satu yang pernah dilihat Jack saat ada di komplek kakeknya itu. Akhirnya Jack tahu siapa yang membunuh kakeknya itu. Emma mengatakan jika Jack memiliki kemampuan spesial juga, tapi Jack tidak percaya. Kemudian Emma mengajak Jack untuk melihat Miss Peregrine yang akan membunuh monster yang disebut Hollow. Dan hanya orang berkemampuan spesial seperti Jack dan kakeknya yang bisa melihatnya. Akhirnya Miss Peregrine menceritakan semua, jika dulu ada sekelompok manusia berkemampuan spesial yang melakukan sebuah eksperimen untuk hidup abadi di luar lingkaran. Akan tetapi eksperimen itu gagal dan membuat mereka menjadi monster. Hingga mereka menemukan cara untuk kembali ke wujud manusia dengan cara memakan mata anak-anak berkemampuan spesial lainnya. Itulah sebabnya mata kakek Jack menghilang. Di situ Jack mulai sadar jika anak-anak di tempat itu dalam bahaya, apalagi setelah hewan ternak ditemukan mati. Karena informasi Jack, akhirnya membuat Miss Peregrine mengajak anak-anak untuk pindah, karena mereka semua dalam bahaya. Emma juga mengajak Jack untuk ikut mereka, tapi Jack menolaknya. Jack berkata, jika dia memiliki kehidupan di keluarganya. Setelah itu, Jack kembali ke tahun 2016. Ketika dia berjalan kembali ke hotelnya, dia malah melihat jika pemilik hotel itu tewas kehilangan mata. Mengetahui itu, Jack buru-buru kembali ke tahun 1943 untuk memperingatkan Miss Peregrine. Akan tetapi sialnya, seseorang mengikutinya masuk ke dalam terowongan itu. Ternyata itu adalah Baron yang sedang menyamar. Jack kemudian dibawa ke hadapan Miss Peregrine sebagai Sandra, dan memerintahkan Miss Peregrine untuk ikut dengannya. Akhirnya Miss Peregrine dibawa oleh Baron. Tapi sebelum pergi, Miss Peregrine menitipkan anak-anak kepada Jack, karena hanya dia yang mampu melihat monster-monster itu. Dan benar saja, setelah itu para monster datang. Akan tetapi mereka berhasil kabur tepat waktu dari rumah itu, sebelum rumah itu diledakkan. Sekarang mereka sedang mencari cara untuk menyelamatkan Miss Peregrine dari kelompok manusia jahat itu. Kemudian mereka pergi dengan sebuah kapal untuk mencari lingkaran waktu lainnya. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Baron dan kelompoknya. Dan perang pun terjadi. Di sini semua kemampuan anak-anak spesial dikeluarkan. Di saat mereka semua sedang bertarung, Jack diam-diam berhasil menyelamatkan Miss Peregrine. Setelah itu Jack pun pergi. Akan tetapi dia malah bertemu Baron, dan Baron mencoba membunuhnya. Tapi usaha itu gagal ketika teman-teman Jack datang mencarinya. Baron yang memiliki kemampuan merubah wujudnya
dia menyamar menjadi Jake untuk membingungkan teman-teman Jake. That's Jake. Get Baron. No, look, I told him all of this. Akan tetapi secara tidak sadar, Holo sedang mengincar Baron yang saat itu sedang menyamar. Akhirnya Baron berhasil dikalahkan. Dan begitu juga dengan Jake yang berhasil menembak Holo itu. Akhirnya perjuangan selesai dan anak-anak itu akan kembali ke tahun 1943. Sementara Jake tetap di tahun 2016. Dan hal itu membuatnya berpisah dengan Emma. Tapi setelah berjalannya waktu, Jake ingin tinggal bersama anak-anak itu. Dan Jake juga jatuh cinta kepada Emma. Dengan segala usahanya, Jake mencari lingkaran waktu untuk kembali ke tahun 1943. Dan akhirnya dia berhasil menemukannya. Jake memutuskan tinggal di kapal itu bersama anak-anak lainnya dan juga Miss Peregrine. Dan akhirnya Jake juga berhasil menyatakan cinta kepada Emma. Dan cerita pun selesai. Jadi tadi itu ceritanya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, endingnya cukup epic. Karena di akhir pertarungan, semua kemampuan anak spesial dikeluarkan. Jadi hal itu tidak membuat kita penasaran lagi dengan apa kemampuan yang mereka miliki. Jadi sekian video dari saya dan terima kasih sudah menonton video ini dan saya Hari, sampai jumpa di video selanjutnya.